Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tuhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan kembali menanggapi penjelasan Saudara Elia dengan Dr. Richard Lee mengenai apakah Yesus sama dengan Nabi Isa Al-Masih. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya, Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawa pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembur-gemburkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari Saudara Elia mengenai sosok Yesus dan Isa yang berbeda, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya pribadi berkesimpulan bahwa ada benarnya apa yang dijelaskan oleh Elia. Dalam hal ini adalah perbedaan dalam ranah teologi itu sudah biasa, dan dengan perbedaan itu kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Baik, mari kita ulas. Ketika kita berbicara tentang sosok Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus sebagai seorang apologet yang bersifat akademis, tentu dalam hal ini kita tidak melihat sosok keduanya hanya berdasar kepada teologi keimanan dan keyakinan kita, tetapi tentu harus melihat, menelaah, dan memahami histori dan fakta sejarah yang ada untuk suatu kebenaran. Apakah histori atau fakta sejarah itu sesuai dengan teologi keimanan yang kita pegang dan yakini hingga saat ini? Nah, perlu saya garis bawahi dan mengulang lagi yang sebelum-sebelumnya, bahwa Al-Quran itu bukanlah ensiklopedia sejarah atau semacam buku autobiografi di mana secara detail menjelaskan atau menceritakan kisah atau peristiwa secara berurut dan lain sebagainya. Inti dari isi Al-Quran adalah lebih kepada pengajaran syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari ajaran-ajaran para nabi
beserta contoh-contoh peristiwa pembangkangan atau orang-orang yang soleh dan bertakwa. Nah, jadi Al-Quran itu tidak seperti ensiklopedia ya. Kalau tutorial keselamatan dunia akhirat, itulah Al-Quran. Nah, bagaimana Isa Al-Masih dalam Al-Quran? Mari kita lihat. Check it out. Begitupun dengan sosok Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan Islam, hanya sebagai utusan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 yang berbunyi, Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Juga di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 59, Dia atau Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Nah, bagaimana dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa? Al-Quran surah Al-Imran ayat 49-51, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, jadi dalam keyakinan Islam, sosok Nabi Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang utusan Tuhan, nabi dan rasul, seperti halnya para nabi yang lainnya yang diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat ini bertujuan untuk lebih meyakinkan dan membuktikan sekaligus menjadi sebuah tanda kenabian dan kerasulan seorang utusan. Dan mukjizat para nabi itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi di kala itu atau di zamannya masing-masing. Nah, bagaimana sosok Yesus dalam Taurat dan Bible? Masuk. Sosok Yesus Kristus dalam Alkitab juga digambarkan sama seperti dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Juga terdapat dalam Yohanes 5 pasal 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Juga terdapat dalam Lukas 24 pasal 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan masih banyak lagi ya pasal-pasal yang menyebutkan tentang sosok Yesus ini. Dan mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kurang lebihnya pun sama apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi yang menjadi perbedaan sosok Isa dan Yesus dalam hal mukjizat dalam hal teologi adalah umat Kristen menganggap bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus merupakan sebuah salah satu tanda ketuhanannya. Berbeda dalam teologi keyakinan Islam yang menganggap mukjizat para nabi merupakan pembuktian dan untuk lebih meneguhkan keimanan umat para nabi masing-masing dan sebagai bukti kenabian mereka. Tidak lebih dari itu. Oke, lanjut. Perlu dipahami dan ditelaah bahwa baik sosok Yesus maupun Isa bukanlah berasal dari Yunani maupun Arab, melainkan dari suku Yahudi.
Jika seperti itu, maka tentunya nama Yesus atau Isa ini memiliki nama asli. Bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat Ibrani di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi adalah bahasa Aram, bukannya bahasa Ibrani. Pada masa itu bahasa Ibrani hanya ada dalam teks-teks keagamaan dan dipakai sebagai bahasa keagamaan. Dengan demikian, nama panggilan sehari-hari sosok yang dikenal sebagai Isa atau Yesus itu adalah nama Ibrani yang dibaca dengan cara baca Aram. Hal ini mirip dengan nama Indonesia yang dibaca dengan cara baca bahasa Inggris. Nah, lantas kok bisa namanya menjadi Yesus atau berasal dari bahasa Yunani atau Isa dalam bahasa Arab? Nama Ibrani, sosok yang kita kenal sebagai Yesus atau Isa itu adalah Yehoshua, nama panjang, atau Yesua, bentuk pendek dari nama Yehoshua. Berhubung tanda-tanda vokal pada huruf Ibrani baru dikenal pada abad ke-7 Masehi, maka semula huruf Ibrani itu gundul tanpa tanda baca atau Ibrani gundul. Huruf Ibrani gundul nama Yesua adalah Y-S-W. Dari sejarah bahasa Ibrani dapat diketahui bahwa yang dikenal sebagai huruf Ibrani itu sejatinya adalah huruf Aram yang diimpor bulat-bulat oleh bangsa Israel dan dipakai sebagai bahasa tulisnya untuk menuliskan kosakata Ibrani. Dengan demikian, skrip Ibrani YSW identik dengan skrip Aram YSW. Meskipun skrip gundul kedua bahasa itu identik, namun cara bacanya sedikit berbeda. Inilah yang nantinya menyebabkan tanda vokal yang dikenakan oleh skrip kedua bahasa itu berlainan. Lebih jelas dan lengkapnya bisa ditanyakan kepada ahli dalam bidang ini ya. Isa tinggal di wilayah Galilea. Bahasa percakapan sehari-hari masyarakat Ibrani Galilea adalah bahasa Aram dialek Palestina atau Aram Barat, yaitu Yesue. Pada masa itu pula, bahasa Yunani menjadi lingua franca atau bahasa internasional. Dengan begitu, peranan bahasa Yunani pada masa itu mirip dengan peranan bahasa Inggris pada masa ini. Daerah Galilea dihuni oleh manusia dari berbagai bangsa, termasuk dari bangsa-bangsa yang tidak bisa berbicara bahasa Aram. Komunikasi antar bangsa tersebut dilakukan dengan bahasa Yunani. Terkait dengan hal ini, pengucapan nama Yesue dalam bahasa Aram dialek Barat mengalami penyesuaian lidah dengan bahasa dan tata bahasa Yunani sehingga dilafalkan Iesous. Suku kata terakhir pada kata Yesue berubah menjadi S karena dalam tata nama dan tata bahasa Yunani, nama maskulin berakhiran dengan huruf S. Dari bahasa Yunani ini, nama Iesous diserap ke berbagai bahasa lain, khususnya bahasa-bahasa Barat. Itulah sebabnya pengikut Al-Masih Purba yang bermukim di belahan dunia sebelah barat Palestina lebih mengenal nama Iesous. Nah, bila perkembangan ke arah barat dipengaruhi bahasa Yunani, maka perkembangan ke timur dipengaruhi bahasa Arab. Kita mengerti bahwa Arab yang saat itu di dalamnya terdapat keturunan Yahudi diaspora merupakan bangsa non-Yahudi paling pertama yang mendapat pemberitaan Injil atau kabar baik mengenai kehadiran Al-Masih. Injil masuk ke Arab menggunakan media bahasa Aram Barat dan Aram Timur melalui Yerusalem dan melalui Damsyik. Dalam dialek Aram Timur, skrip YSW dibaca Iso. Kata Iso atau bahasa Aram Timur terkadang ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggris menjadi Esau. Perubahan vokal terjadi pada vokal O dari kata Iso tersebut menjadi vokal A dalam kata Isa dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab tidak ada tanda vokal O, terlebih tanda vokal yang dapat dikenakan oleh huruf Sin Arab, sehingga vokal O pada kata Iso mengalami proses arabisasi menjadi vokal A ketika diserap masuk ke dalam kosakata bahasa Arab. Nah, jadi sejauh ini kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa sosok Yesus dan Isa Al-Masih adalah person yang sama, baik dalam hal status dia sebagai utusan Tuhan, mukjizat dan juga asal nama. Yang berbeda adalah perspektif teologi dalam memahami sosok Yesus atau Isa Al-Masih ini. Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Islam menganggap Isa Al-Masih sebagai Rasul dan Nabi Allah.
Lantas bagaimana dari segi peristiwa penyaliban Yesus atau Isa Al-Masih dalam perspektif Kristen dan Islam? Masuk. Dalam keyakinan Islam, peristiwa tentang penyaliban Isa Al-Masih ini tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang penyaliban Isa Al-Masih, dan itu berarti ayat tersebut membenarkan bahwa peristiwa penyaliban itu pernah terjadi. Tetapi yang menjadi salah satu dasar perbedaan dalam perspektif keyakinan adalah sosok yang disalibkan tersebut. Bagi Muslim, Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib, tetapi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diangkat ke hadiratnya. Nah, ini bisa dilihat pada ayat selanjutnya, yakni An-Nisa ayat 158. Nah, dalam video Dr. Richard Lee yang lain, ketika berbincang bersama Dondi Tan dan juga saudara Edwin selaku perwakilan Elia, Pak Dondi mengatakan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang diserupakan Nabi Isa adalah Yudas. Oke, bagaimana Nabi Isa meninggal? Nah, di dalam Islam tidak diceritakan Nabi Isa meninggal, tetapi diselamatkan. Diselamatkan dalam arti pada waktu beliau sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, diselamatkan dengan cara apa? Diangkat langsung ke langit. Gitu. Oke. Oh, lagi dikejar tentara Romawi, lalu ya, diangkat ke langit. Ada sebuah tafsir. Ya, ada sebuah tafsir bahwa pada saat beliau sedang dikejar, beliau sedang di dalam suatu ruangan beserta murid-muridnya. Kemudian beliau menawarkan, ini tafsir ini ya, menawarkan kepada murid-muridnya siapa yang ingin menggantikan beliau. Ada suatu murid yang paling muda mengajukan diri, ditolak. Tanya lagi siapa yang lain. Murid yang muda ini juga mengajukan kedua kalinya, ditolak lagi. Sampai ketiga kali baru akhirnya dia diterima untuk menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Namanya tidak disebut. Okay. Bukan tidak disebut. Bukan. Itu tafsir. Nah, tapi nanti ada tafsir lain yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Sorry, ulang kalimatnya tadi. Ada tafsir lain. Orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Okay. Tapi tafsirnya tidak disebut dalam. Intinya adalah Nabi Isa meninggalnya diangkat ke langit. Bukan meninggal, diangkat dalam keadaan hidup. Angkat ke langit dan dijanjikan pada akhir nanti bagaimana akhir zaman akan kembali lagi untuk membunuh. Saya tampilkan dulu ya sebagian isi tafsirnya. Ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya, dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri. Lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku, wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa. Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa tadi. Mereka membunuhnya dan menyalibnya. Nah, riwayat dalam kitab Ibnu Katsir ini dituliskan secara sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas. An-Nasai meriwayatkan tafsir ini dari Abu Quraid dan dari Abu Umayyah. Oke, kita berhenti di sini dulu ya. Sanadnya berhenti sampai di Ibnu Abbas. Jadi tidak disebutkan lagi Ibnu Abbas bersumberkan dari siapa tafsir tersebut. Semua dari kita mahfum bila Ibnu Abbas dianggap sebagai seorang penafsir Al-Quran yang besar.
Namun di sini jelas bahwa Ibnu Abbas kemungkinan mendapatkan tafsirnya dari Wahab Ibnu Munabbih. Sebagaimana dicatat cerita yang hampir serupa oleh Ibnu Katsir dengan sanad Ya'qub Al-Qummi dari Harun Ibnu Antarah dari Wahab Ibnu Munabbih. Dan juga tafsir lain sejenis dengan sanad Ismail Ibnu Abdul Qarim dari Abdus Samad Ibnu Ma'ol dari Wahab Ibnu Munabbih. Nah, ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 21 sampai 37. Wahab Ibnu Munabbih sendiri nama aslinya Abu Abdul Allah Al-Sana'ani Al-Dimari. Ada juga yang mengatakan nama aslinya Wahab Ibnu Munabbih Ibnu Kamil Ibnu Sirajuddin di Kibar Abu Abdullah Al-Yamani Al-San'ani. Dia bersama rekannya Ka'ab Al-Ahbar adalah orang Yahudi Yaman yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad wafat dan masuk ke dalam kategori tabi'in. Wahab Ibnu Munabbih juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kitab-kitab Yahudi. Dia wafat pada usia 90 tahun. Sama seperti Wahab Ibnu Munabbih, Ka'ab Al-Ahbar juga adalah seorang Yahudi Yaman yang baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Karenanya, Ka'ab termasuk kategori tabi'in dan bukan sahabat. Nama aslinya adalah Ka'ab bin Mati Himyari. Ka'ab tercatat adalah seorang Yahudi yang sangat mengetahui isi Taurat. Mungkin yang dimaksud Taurat di sini bisa jadi adalah ajaran-ajaran Talmud, Perjanjian Lama atau tulisan-tulisan apokrifa Yahudi lainnya, karena kitab Taurat sendiri tidak ada lagi pada zaman Nabi Muhammad hidup. Kecenderungan para sahabat Nabi untuk mencari tahu lebih lanjut dari ayat-ayat cerita di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bangsa Israel bukan sebuah rahasia. Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Atta bin Jasar, dan termasuklah Ibnu Abbas adalah orang-orang yang cukup intens dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Banyak hal yang mereka ingin ketahui seperti sifat-sifat Nabi di dalam Taurat dan berbagai hal lainnya. Tempat mereka bertanya tentu saja orang-orang ahli kitab yang baru masuk Islam seperti diantaranya Wahab Ibnu Munabbih, Ka'ab Al-Ahbar, Abdullah Ibnu Amr bin As, dan lain sebagainya. Bukan hal yang tidak mungkin jika informasi hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang notabene mantan penganut ahli kitab di masa lalu lebih banyak bersandar pada sisa-sisa kepercayaan lama mereka, sehingga banyak kemudian tafsir-tafsir Israiliyat yang belum jelas benar dan salahnya justru merasuk ke dalam khasanah tafsir Al-Quran dan bagi orang awam cenderung diamini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, jadi intinya para penafsir-penafsir tersebut hanya menyampaikan informasi yang mereka dengar dari orang lain, dalam hal ini para ahli kitab dan dari kisah-kisah Israiliyat, bukan berdasarkan pendapat mereka sendiri. Paham ya sampai sini? Nah, sedangkan dalam keyakinan Kristen, Yesus juga mengalami peristiwa penyaliban dan Yesus mati disalib. Sekarang begini, jika dalam konteks ilmu perbandingan agama secara akademik, apalagi dalam hal ini mengklaim diri sebagai apologet, tentu kita akan membedah, menelaah hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa penyaliban tersebut, baik dari kedua kitab yakni Al-Quran dan juga Alkitab, dalam hal ini Bible, dan juga menyertakan data-data fakta historis, dalam hal ini sumber eksternal atau sumber luar peristiwa tersebut. Apakah peristiwa penyaliban itu benar terjadi dan juga benarkah Yesus mati disalib? Nah, jadi di sini saya akan mengambil satu contoh saja keganjilan dari peristiwa penyaliban Yesus ini yang mengindikasikan bahwa dia tidak mati disalib. Setelah Yesus disalib selama kurang lebih 3 jam saja, akhirnya jasad Yesus pun diturunkan. Nah, ini kita bisa lihat di Yohanes 19 pasal 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, kalau kita analisa secara mendalam ayat di atas, kenapa Yusuf murid Yesus mesti sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus?
Pertanyaannya, kalau Yesus sudah mati, kenapa mereka harus takut? Apa yang harus ditakutkan? Jawabannya tidak ada alasan sama sekali untuk takut kepada orang Yahudi kalau Yesus memang benar-benar mati. Apalagi saat itu sudah hampir mendekati hari Sabat yang sangat terlarang ada mayat tergantung di salib. Nah, lalu apa yang harus ditakutkan? Satu-satunya alasan yang sangat logis dan masuk akal adalah Yesus masih hidup dan Yusuf takut orang-orang Yahudi tahu dan mereka akan menangkap Yesus dan membunuhnya lagi. Tidak ada alasan logis dari itu. Jika ada alasan logis lain ini, silahkan dijelaskan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, setelah tubuh Yesus diturunkan dari tiang salib, tubuh Yesus diolesi dengan rempah-rempah yang dapat menyembuhkan luka. Ini terdapat dalam Yohanes 19 pasal 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dalam ayat terdapat kata minyak mur. Silahkan di browsing fungsi dari minyak mur ini apa ya. Minyak mir atau mur adalah minyak yang digunakan untuk antiseptik, membunuh kuman dan bakteri. Ketika seorang meninggal dunia, minyak ini dapat mengawetkan jasad atau mayat sehingga tidak cepat busuk. Karena fungsinya adalah membunuh dan mencegah bakteri. Namun terdapat fungsi lain yang tak kalah penting. Minyak ini juga dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Oleh karena itu, di sini kita dapat menganalisa secara mendalam untuk apa fungsi minyak mur atau mir ini digunakan untuk Yesus. Kalau kita menanyakan hal ini kepada teman-teman Kristen, mungkin jawaban mereka adalah untuk membalsem mayat Yesus agar tidak cepat rusak. But wait, ntar dulu. Ternyata fungsi utama dari minyak mur adalah untuk mengobati luka. Jika kita telusuri dan telaah lagi dan dicocokkan dengan nubuatan Yesus yang seperti Nabi Yunus, seperti yang terdapat dalam Matius 12 pasal 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jika Yesus diklaim mati, maka nubuatan tersebut telah gagal total alias tidak terpenuhi atau tergenapi. Tapi jika Yesus tidak mati, maka nubuatan ini akan sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Serba salah kan akhirnya? Oke, lanjut. Markus 16 pasal 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Nah, di sini lebih jelas lagi untuk membuktikan bahwa memang minyak mur tersebut bertujuan untuk mengobati luka Yesus. Pertama, setelah hari Sabat, apa artinya? Artinya jika Yesus sudah mati atau jadi mayat, berarti hari itu adalah hari yang ketiga. Kedua, apakah ada tradisi dari Yahudi atau ada ajaran Yesus yang mengajarkan meminyaki mayat setelah 2 hari? Dalam arti mayat yang sudah dikubur, kuburannya dibuka lagi, lantas mayatnya diminyaki? Sepanjang pengetahuan saya, dengan mengecek sejarah dalam Alkitab, tidak ada tradisi tersebut, sehingga sangat tidak logis atau tidak masuk akal. Secara tiba-tiba saja mereka meminyaki mayat setelah 2 hari. Tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal bahwa Yesus sebenarnya masih hidup ketika diturunkan dari tiang salib, diobati oleh muridnya. Kemudian setelah lewat hari Sabat, mereka datang kembali untuk mengobati Yesus. Jadi, jika jawaban dari teman-teman Kristen bahwa minyak mur untuk membalsem mayat Yesus, maka akan ada pertanyaan dan pernyataan berlanjut. Apa itu? Apakah ada tradisi Yahudi atau ajaran Yesus di mana mayat sudah dikubur, dibongkar kembali atau pintu kubur dibuka kembali setelah beberapa hari untuk dibalsem kembali? Apakah mayat Yesus akan dibuat menjadi mumi seperti Firaun yang terus-menerus diberi balsem agar mayatnya tidak rusak? Jawabannya tidak ada tradisi apalagi ajaran Yesus membongkar kuburan setelah beberapa hari untuk memberi rempah-rempah kembali kepada mayat. Jadi alasan mana yang lebih logis? Apakah Yesus diberi minyak mur atau mir untuk dibalsem atau untuk menyembuhkan luka-luka? Silahkan Anda bantah kalau jawabannya udah ketemu. Dan cukup satu itu dulu ya yang saya tampilkan mengenai keganjilan peristiwa penyaliban tersebut.
karena masih ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Berikutnya mengenai bukti eksternal yang dibawa oleh Elia mengenai peristiwa penyaliban. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin menyertakan dua saja ya untuk membantah Elia, karena hal ini sudah pernah saya bahas secara detail satu persatu saat menanggapi Pak Bambang Nursena. Yang pertama ada Flavius Josephus. Mari kita kutip dulu Testimonium Flavianum ini yang dijadikan bukti sejarah dari penyaliban Yesus. Nah, ini sudah diterjemahkan ya dari bahasa Yunani. Sekitar waktu itu hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Jika memang seseorang harus memanggilnya seorang laki-laki, karena dia adalah orang yang melakukan perbuatan yang menakjubkan dan adalah seorang guru dari orang-orang seperti itu, menerima kebenaran dengan senang hati. Dia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dia adalah Kristus atau Mesias. Dan ketika atas tuduhan orang-orang utama di antara kami, Pilatus telah mengutuknya atau menghukumnya di kayu salib. Mereka yang pertama-tama mencintainya tidak berhenti. Dia menampakkan diri kepada mereka, menghabiskan hari ketiga dipulihkan untuk hidup. Karena para nabi Allah telah menubuatkan hal-hal ini dan 1000 keajaiban lainnya tentang dia dan suku orang-orang Kristen yang dinamai menurut namanya. Sampai hari ini masih belum menghilang. Flavius Josephus dalam Antiquities of the Jews buku 18 bab 3 nomor 3. Nah, setelah melihat kutipan Testimonium Flavianum tersebut, saya singkat TF saja ya. Sebagai seorang apologet tentu kita harus bersikap kritis dan bijak dalam mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Dan fakta yang kita temukan tentang TF ini adalah Flavius Josephus yang terlahir dengan nama Yosef ben Matityahu tahun 37 Masehi atau 7 tahun setelah klaim penyaliban di Yerusalem, Provinsi Yudea Romawi, dan wafat tahun 100 Masehi atau 70 tahun setelah klaim penyaliban, lahir dari ayah keturunan imam Yahudi dan ibu keturunan ningrat dari dinasti Hasmonean. Karyanya yang memuat TF adalah Antiquities of Jews yang ditulis tahun 94 Masehi atau 64 tahun setelah klaim penyaliban. Josephus adalah keturunan seorang imam besar. Ia dibesarkan di Yerusalem dan dididik bersama saudaranya. Josephus adalah seorang Yahudi Farisi yang digambarkan dalam Injil-Injil selalu berseteru dengan Yesus. Dalam bukunya tahun 199, Steve Mason berpendapat bahwa Josephus bukanlah seorang Farisi, tetapi seorang aristokrat, imam ortodoks yang menjadi terkait dengan aliran filosofis orang-orang Farisi sebagai masalah penghormatan. Dalam buku Antiquities dibahas sejarah dari narasi penciptaan Torah, Abraham, Musa, dan seterusnya. Josephus pernah tinggal di Kana, tempat di mana klaim pertama mukjizat Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, ini tidak ada dalam ketiga Injil lainnya ya. Mungkin mukjizat Kana, pengembangan cerita kemudian dan terakhir tentang Yesus. Lanjut, tidak seorang penulis tunggal sebelum abad keempat, baik itu Justin, Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullian, Cyprian, Arnobius, dan lain-lain, dalam semua pertahanan mereka terhadap permusuhan kaum pagan, membuat referensi tunggal untuk kata-kata yang menakjubkan Josephus. Nah, abad ketiga Bapak Gereja Origenes misalnya menghabiskan setengah hidupnya dan 1/4 juta kata bersaing melawan penulis pagan Celsus. Origenes menarik pada segala macam bukti dan saksi untuk argumennya dalam pertahanan sengit tentang kekristenan. Ia mengutip dari Josephus secara luas, namun bahkan ia tidak membuat referensi untuk kutipan TF tersebut yang akan menjadi sanggahan utama. Bahkan Origen benar-benar mengatakan bahwa Josephus itu tidak percaya Yesus sebagai Kristus. Origen tidak mengutip TF tersebut karena ayat ini belum ditulis, atau Testimonium Flavianum absen dari salinan awal-awal karya-karya Josephus dan tidak muncul dalam versi abad ketiga masa Origen dari karya Josephus, direferensikan dalam bukunya Contra Celsum.
Pada tahun 230 sampai 250 Masehi, penulis Kristen Origen mengutip bagian Josephus tentang kematian Yakobus, saudara Yesus, dalam buku 20 Antiquitas, tetapi menyatakan Josephus tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengutip bagian TF dalam buku 18. Nah loh, jadi sebelum abad keempat Masehi, tidak ada satu kutipan pun dari buku-buku Bapak Gereja awal dan penulis Kristen yang membela kekristenan dari pagan Romawi Yunani yang mengutip Testimonium Flavianum. Karena memang TF waktu itu tidak ada dalam karya Josephus, bahkan TF tidak pernah ada dalam tulisan Josephus pada abad pertama Masehi hingga masa Origenes. Ini menunjukkan bukti sangat jelas bahwa TF itu bukanlah tulisan Josephus, tetapi tulisan dan penyisipan Kristen kemudian untuk mendukung histori penyaliban Yesus. Nah loh, pada abad ketiga, Origen adalah penulis kuno pertama yang memiliki referensi komprehensif terhadap Josephus. Meskipun beberapa penulis lain telah membuat rujukan umum yang lebih kecil ke Josephus sebelum itu. Misalnya Justin Martyr dan Irenaeus pada abad kedua, diikuti oleh Clement. Nah, menurut Wataru Mizugaki, Origenes secara eksplisit menyebutkan nama Josephus 11 kali, tetapi tidak pernah menyebut-nyebut testimonium. Miris ya, kita menarik kesimpulan, tidak mungkin seorang Yahudi tulen mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, dia yang melakukan perbuatan yang menakjubkan dan lain-lain. Apalagi Josephus dikenal sebagai orang yang tidak percaya Yesus sebagai Kristus.